Kalau pendetamu saja sudah menjadi pendukungnya Anies, gimana tuh ya? Kalau pendetamu saja mendukung proyeknya Anies, mungkin nggak terlibat di dalam dukungan, tapi proyeknya Anda nggak boleh dukung. Di perpuluhan ke sana juga, berarti Anda mendukung pendeta Anda untuk goblok. Nah, karena kan ini yang digunakan adalah isu agama sekarang ini. Dan tidak mau tahu akibatnya seperti apa. Hai, kemana aja? Kok sekarang baru komen? Macam mana bos-bos kita ini? Gaspol, gubrak, 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 oh lala bebe. Bisa berpolitik dalam gereja, wah ini memang pendeta bangsat biadab beneran loh ini loh. Ya, mengizinkan politik masuk dalam gerejanya mereka tuh ini pendeta bangsat dan biadab loh. Si Tiberias ini. Ya. Dan juga termasuk si Gilbert mengizinkan dikuasai oleh politik. Nah, termasuk juga si ini yang kemarin baru meninggal pendetanya. Si siapa Yakub Nahuai. Ya, GBI ya, grupnya GBI semua. GBI dan turunannya itu. Wah, biadab bener tuh GBI ya memang ya. Politik semua itu. Diem aja. Nah, itu ngeri-ngeri ya. Nah, makanya Anda yang masih di GBI, hati-hati aja Anda. Ya, jangan-jangan Anda termasuk pendukung khilafah lagi Anda gereja GBI. Ya, Anda yang jemaat GBI, hati-hati loh. Dan dibiarkan terjadi pembiaran, ya. Nah, kalau pendetamu saja sudah menjadi pendukungnya Anies, gimana tuh ya? Kalau pendetamu saja mendukung proyeknya Anies, mungkin nggak terlibat di dalam dukungan, tapi proyeknya Anda nggak boleh dukung. Kalau pendetamu saja sudah mendukung, nggak beres, ya. Nggak beres pendetamu itu. Hati-hati, gereja saja mendukung, ya mendukung kehancuran ini, ya. Nah, dan Anda jemaatnya rajin ngasih perpuluhan ke sana juga. Berarti Anda mendukung pendeta Anda untuk goblok. Hati-hati ya. Wah, serem. Wah, serem. Anda sendiri yang merusak. Nah, karena kan ini yang digunakan adalah isu agama sekarang ini. Dan tidak mau tahu akibatnya seperti apa. Ya, Anda nggak mau tahu nanti dampaknya seperti apa, jadinya seperti apa. Ini bukan cerita Anies, saya lagi cerita khilafah ya. Artinya gereja akan kongsi dengan khilafah demi pembangunan gerejanya dia diamankan, bukan demi pengajaran Tuhan Yesus melebar di Indonesia, tapi demi gerejanya dia karena dia dagang. Anda harus membedakan ya, mengembangkan gedung gereja itu tidak sama dengan pemberitaan Injil. Untuk mengembangkan gedung gereja itu Anda tidak perlu memberitakan Injil. Anda cukup ya bikin musik yang bagus, yang keren, yang lucu khotbahnya, ya. Dan Anda pandai berpolitik. Ya, jadi gereja Anda besar. Itu gampang, gedein gereja itu gampang. Ya. Serius gedein gereja gampang. Ya, di Tegal jemaat gereja paling banyak berapa sih? 200, 300, 500. Persekutuan doa saya dulu masih SMA 500 orang. Persekutuan doa pelajar, ya. Saya dalam setahun ngumpulin jemaat 200. Dalam setahun saya mengembalakan jemaat dari 5 orang nenek-nenek jadi 200. Gedein gereja itu gampang, ya. Apalagi kalau duitnya, apalagi kalau cuma mau nyedot dari gereja lain. Itu saya orang Islam semua loh yang saya menangkan dari orang yang tidak ke gereja, orang Konghucu, yang orang apa yang kemudian saya bawa. Sebagian orang-orang Islam yang abangan, ya. Gampang kalau gedein gereja itu gampang. Ya. Tetapi apa Anda mau gedein gereja? Komunitas kita saja gampang dedek langsung. Sekarang kita setiap kali kita live, ya, kita ibadah koinonia online minimum 1.000 minimum, ya kan? Kalau cuma mau besar itu tuh mudah. Yang sulit adalah Anda mengenalkan Yesus kepada orang Indonesia. Nah, masalahnya gereja-gereja tidak sedang memperkenalkan Yesus kepada orang Indonesia. Gereja-gereja sedang dagang. Mengumpulkan uang dengan bisnis gereja. Sebetulnya itu yang dilakukan. Makanya mereka mencoba lobby-lobby politik dan segala macam. Mereka selamatkan diri masing-masing. Bukannya bersatu, menyuarakan kebenaran dengan berani. Karena takut. Ya kan? Ketika ada orang yang berani seperti saya, dibilang anak iblis. Nah, karena gereja takut. Ya kan? Nyatanya buahnya anak iblis ini
Saat Tiberia saja nggak bisa ngelawan buahnya kita. Wah, sombong ya, bukan sombong-sombongan, kita lagi cerita. Si anak iblis ini berbuah berlipat kali ganda. Nah, Tiberias, Mawar Sauron, dan Gilbert, buahnya apa? Apa buah kalian? Tanya kontribusi buat Indonesia. Oh, kita jelas berkontribusi. Rombongan anak iblis ini berkontribusi untuk Indonesia. Buah kalian apa untuk Indonesia? Ya kan? Oh, itu kan pertanyaan yang luar biasa. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Grup ini kok tidak membahas kemanusiaan untuk korban Gunung Semeru? Katanya kemanusiaan. Kemanusiaan itu nggak cuma di Gunung Semeru. Nggak usah mikir yang jauh-jauh. Di depan mata aja banyak orang kelaparan. Ya, kalau kita ada duit, kita baru kasih Gunung Semeru. Makanya nyumbang. Kamu jangan cuma ngomong tok nih Mat Hamin. Ya, nyumbang supaya kita uangnya lebih banyak lagi. Kita bahkan Gunung Semeru. Nggak usah Gunung Semeru. Kalau perlu seluruh Indonesia kita kasih makan semua. Masalah duitnya ini kurang, belum ada. Kita tuh pengennya kasih makan 10.000 orang. Setiap kali ada bencana di mana kita datang. Bukan cuma tebar pesona. Ngapain kita ke sana? Kita bisa ke Semeru, kita bawa duit 100 juta, 200 juta tebar pesona kayak Mualaf Center itu. Si Ayah Sofia. Cuma bawa duit receh, tebar pesonanya minta ampun. Gampang, kita bisa, itu gampang. Cuman kita nggak mau. Sorry, rombongan Nabi ke-26 tidak suka retorika. Kita tolong, kita nggak ada dana, kita tolong yang kita bisa tolong di depan mata. Dan kita tolong dengan all out. Apa yang kita bisa. Gitu ya, ini Mat Hamin kebanyakan bacot ini. Kamu nyumbang enggak? Udah Maris. Ya, nggak nyumbang, banyakan bacot tuh. Nah, kita bukannya nggak ngerti, kita tahu. Cuman kita bilang enggak, kita fokus. Kita fokus, kita nggak berretorika. Semua yang dana yang ada kita all out habiskan. Ya, sekarang dana tinggal 200 juta lebih, biasanya 380, tinggal separuh. Karena kita sudah masuk ke 2000 kan. Nah, makanya Anda yang belum nyumbang, Anda nyumbang. Ya, Anda tidak akan miskin gara-gara menyumbang. Anda akan diberkati ketika Anda masukkan duit ke Damaris. Jangan takut ya. Kita nggak main-main ya. Nggak nyumbang, kebanyakan protes. Bener ya, Puji, hati-hati ya. Nah, nih, sumur resapan hasil bajakan. Nah, ngeri ya, gelontorkan 10 miliar. Kenapa 10 miliar buat MUI? Buat apa? Buat merkosain santrinya. Buat beli Viagra itu 10 miliar itu. Buat uhu. Kan? Ngeri loh. Oke, saya sambil ini ya. Sebentar, saya sambil siapkan gambar-gambar video lainnya. Ini kiriman teman-teman, terima kasih ya. Ini supaya kita tetap up to date ya. Saya senang sekali kalau teman-teman ada kirim-kirim ya. Jadi Anda jangan berretorika kalau dengan saya. Ya, teman-teman yang di live YouTube, jangan berretorika kalau sama dengan saya. Nah, sebab kalau dengan saya itu to the point, straight. Ya, nggak pakai basa-basi. Kalau kita bilang berdiakonia, ya kita benar-benar diakonia, nggak pakai ya. Diakonia cuma seumprit, foto-fotonya setengah mati. Nah, kita mah enggak, kita fokus. Ya, kita fokus. Kalau Anda ingin kita juga sampai ke Semeru, nyumbang yang banyak supaya kita bisa tolong semua bencana. Karena pemerintah nggak berdaya. Ya. Terima kasih. Anda telah menyimak video ini sampai selesai. Silakan tuliskan masukan atau pengalaman Anda sesuai tema video yang kami sajikan. Kami berharap masukan Anda bisa memberi edukasi sebagai bahan pertimbangan untuk membangun pola pikir positif. Kepedulian Anda sangat bermanfaat membangun generasi dalam menyikapi narasi atau sumber berita. Terima kasih. Dan salam damai untuk Indonesia bersama Reaksi Nusantara.